sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita mata pelajaran fikih untuk kelas 8. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang sujud syukur. Ya. Materi tentang sujud syukur. Pembahasan kali ini yang akan kita pelajari adalah pertama membahas tentang pengertian sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Yang kedua nanti akan kita jelaskan juga apa dalil yang dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, yang ketiga akan kita bahas tentang hukum sujud syukur. Dan yang terakhir tentu tentang bagaimana cara sujud syukur. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sujud syukur. Jadi pada pembahasan ini ada dua kata yang perlu untuk dijelaskan. Pertama adalah sujud itu sendiri, yang kedua adalah syukur. Nah, sujud ya, itu bisa kita artikan sebagai berlutut. Ya, sujud itu artinya berlutut serta menundukkan kepala sampai ke lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk. Jadi sujud ya, berlutut, menundukkan kepala sampai ke lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk. Syukur ini adalah sujud yang dilakukan seseorang karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Nah, berdasarkan pengertian ini bisa kita pahami bahwa sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepadanya, baik berupa diselamatkannya dari bahaya atau mendapatkan kabar gembira. Maka sebagai wujud syukurnya dia melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua kita akan jelaskan dalil sujud syukur. Dalil yang pertama adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun. Yang artinya, fadhkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku, adzkurukum, maka aku, kata Allah, akan mengingat kalian, washkuruli wala takfuru, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Kata Allah,
Barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dalil yang kedua, Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Yang artinya, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, la in syakartum, dan jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka pasti aku akan menambahkan nikmatmu. Wala in kafartum min adzabi lasyadid. Namun jika kalian mengkufuri nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil ini maka bisa kita pahami dan kita simpulkan bahwa bersyukur itu adalah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara syukur kita kepadanya? Maka oleh para ulama dijelaskan, syukur ini bisa dilaksanakan dengan cara satu, ya, mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan, yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, ya, kita syukuri dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, yang ketiga, ya, syukur dengan perbuatan. Nah, salah satunya ini, ya, kita melaksanakan sujud. Nah, melaksanakan sujud. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah dalil dari hadis tentang sujud syukur. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin, apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepada Nabi, au busyira bihi, atau diberikan kabar gembira kepadanya, kharra sajidan syakiran lillah, maka Nabi melaksanakan sujud sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau mendapat berita yang menggembirakan, maka beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan berikutnya, apa hukum melaksanakan sujud syukur? Nah, hukum melaksanakan sujud syukur ini adalah sunnah. Artinya, ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur ini. Kalau dia melaksanakan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
Namun kalaupun tidak ia laksanakan sujud syukur, maka tidak ada dosa baginya. Kenapa demikian? Ya karena hukum sujud syukur itu sendiri adalah sunnah. Selanjutnya adalah bagaimana tata cara sujud syukur. Penting untuk kita jelaskan terkait dengan bagaimana cara atau ketentuan-ketentuan untuk bisa melaksanakan sujud syukur ini. Pertama, terkait dengan posisi sujudnya. Posisi sujud syukur itu sama persis dengan sujud ketika sholat. Yang kedua, bahwa sujud syukur ini dilakukan hanya satu kali sujud dan hanya dilakukan di luar sholat. Artinya ketika sholat tidak diperkenankan baginya untuk melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, sujud syukur ini sebaiknya dilaksanakan dalam keadaan suci. Ya. Namun, kalaupun tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudhu pun tidak mengapa. Karena suci tidak menjadi kewajiban untuk bisa melaksanakan sujud syukur. Yang keempat, sebaiknya sujud syukur ini dilaksanakan dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, sekali lagi, ini sebaiknya. Artinya, kalaupun tidak menghadap kiblat, tetap boleh. Yang kelima, sujud ini dapat dilaksanakan di mana saja. Tidak mesti di masjid. Di mana saja, asal tempat itu bersih. Yang keenam, tidak disunahkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus menerus. Ya, nikmat seperti itu tidak terputus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sujud syukur ini dilaksanakan atas nikmat-nikmat yang spesial. Nikmat-nikmat yang tidak hari-hari kita rasakan. Tapi nikmat-nikmat yang jarang. Momen-momen istimewa gitu. Ya. Misal ketika memperoleh kelulusan, lalu kita melaksanakan sujud syukur, mendapatkan karunia anak misalnya, sujud syukur. Nah, kalau nikmat iman, nikmat Islam yang hari-hari sudah kita rasakan, nah maka tidak perlu untuk kita sujud. Maka kalau itu kita lakukan, itu artinya tidak pernah habis-habisnya kita untuk sujud. Nah, yang terakhir, tidak ada bacaan secara khusus dengan pengertian tidak ada bacaan apapun kecuali ungkapan hati dan perasaan bahagia. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tata cara melaksanakan sujud syukur. Sebelum kita akhiri, kita ulangi kembali bahwa sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika seseorang itu terhindar dari mara bahaya.
sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan sujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya tadi adalah sunnah. Artinya kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalaupun tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, tata caranya tadi sujudnya sama seperti sujud ketika sholat. Ya, dianjurkan suci terlebih dahulu, dianjurkan juga menghadap ke arah kiblat, namun tidak harus suci dan tidak harus menghadap kiblat. Tidak dalam keadaan suci pun tetap boleh, tidak menghadap ke arah kiblat pun tetap boleh. Berikutnya, bahwa dalam sujud ini tidak ada tuntunan bacaan tertentu yang harus dia baca. Cukup dengan sujud, maka sudah cukup baginya ya untuk melaksanakan sujud syukur tadi. Demikian, terima kasih anak-anakku sekalian. Jangan lupa terus belajar dengan giat. Semoga anak-anakku sekalian terus bisa semangat untuk menuntut ilmu. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.